Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulifa Anggraini, NIM 120 dari kelas C. Saya akan mempresentasikan tentang pemikiran ekonomi Abu Yusuf dalam perspektif instrumental of economic system campuran. Biografi Abu Yusuf. Secara historis dapat diketahui, Abu Yusuf hidup pada masa transisi dua zaman kekhalifahan besar dalam Islam, yaitu pada akhir kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus dan masa Bani Abbasiyah. Hal ini ditandai dengan adanya persaingan perebutan kekuasaan di kalangan anggota-anggota dinasti Umayyah dengan kemewahan di istana yang telah membawa dinasti ini kepada kelemahan yang pada gilirannya membawa pada kehancuran pada tahun 750 Masehi. Dalam perjalanan pendidikannya, Abu Yusuf menjadi murid Abu Hanifah selama 17 tahun dan sejumlah ulama terkemuka pada masa itu. Abu Yusuf adalah salah satu ilmuwan dan pemikir periode paling sukses dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Hal ini dapat dilihat dari kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat pada masa Abu Yusuf, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, keamanan, dan pertahanan negara, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari sisi ekonomi, terutama perpajakan, Abu Yusuf banyak menggunakan ketekunan seperti yang digariskan pada buku Al-Kharaj. Pemikiran ekonomi perspektif Abu Yusuf. Pemikiran ekonomi Abu Yusuf dapat ditelusuri dalam kitabnya Al-Kharaj, sebuah kitab yang ditulis atas permintaan Khalifah Harun ar-Rasyid untuk pedoman dalam menghimpun pemasukan atau pendapatan negara dari kharaj, urj, zakat, dan jizyah. Kitab Al-Kharaj adalah jawaban atas persoalan kenegaraan yang dihadapi oleh Khalifah Harun ar-Rasyid yang sangat menginginkan terciptanya kebaikan umum atas dasar syariat dan keadilan sosial. Pada masa Abu Yusuf, perkembangan asumsi bahwa apabila tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal, dan jika ketersediaan banyak, maka harga akan murah. Tetapi beliau menolak asumsi masyarakat tersebut. Menurutnya tidak selalu persediaan barang sedikit menyebabkan harga mahal. Demikian pula persediaan barang banyak mengakibatkan harga akan murah. Karena pada kenyataannya harga tidak tergantung pada permintaan saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran. Bagi Abu Yusuf, tinggi rendahnya harga adalah bagian dari ketentuan Allah. Manusia tidak dapat melakukan intervensi atas urusan dan ketetapannya. Abu Yusuf dalam sistem ekonomi lebih menekankan pada perpajakan. Perpajakan perspektif menurut Abu Yusuf: 1. Pengertian pajak, 2. Penetapan pajak, 3. Mekanisme yang dikembangkan, 4. Dalil dan argumentasi perpajakan. 1. Pengertian pajak. Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah daribah, yang berasal dari kata darban, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebankan. Daribah atau daraib disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Secara bahasa maupun tradisi, daribah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti. Namun para ulama memakai ungkapan daribah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Penetapan pajak. Abu Yusuf cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Menurutnya, cara ini lebih adil dan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Dengan kata lain, ia lebih merekomendasikan penggunaan sistem mukhasamah daripada sistem misahah yang telah berlaku sejak pemerintahan Khalifah Umar hingga periode awal pemerintahan dinasti Abbasiyah. Mekanisme yang dikembangkan. A. Menggantikan sistem wazifah dengan sistem mukhasamah. Wazifah dan mukhasamah merupakan istilah dalam membahasakan sistem pemungutan pajak. Wazifah memberikan arti bahwa sistem pemungutan pajak yang ditentukan berdasarkan nilai tetap, tanpa membedakan ukuran tingkat kemampuan wajib pajak, atau mungkin dapat dibahasakan dengan pajak yang dipungut dengan ketentuan jumlah yang sama secara keseluruhan. Sedangkan mukhasamah merupakan sistem pemungutan pajak yang diberlakukan berdasarkan nilai yang tidak tetap atau berubah dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan persentase penghasilan atau pajak proporsional. M. Nazori Majid 2003 78. B. Membangun fleksibilitas sosial. Meskipun hukum Islam hanya mengakui muslimin sebagai individu dengan kapasitas hukum penuh, secara bersamaan kaum non-muslim sebenarnya juga dapat menuntut adanya kepastian hukum untuk mendapatkan perlindungan dari penguasa Islam apabila mereka diizinkan untuk memasuki wilayah Dar al-Islam. Abu Yusuf berusaha memberi pemahaman keseimbangan dan persamaan hak terhadap mereka di tengah masyarakatnya dengan mengatur beberapa ketetapan khusus berkenaan dengan status kewarganegaraan, sistem perekonomian dan perdagangan, serta ketentuan hukum lainnya. Mawardi 1986-252. C. Membangun sistem dan politik ekonomi yang transparan. Abu Yusuf memandang sangat penting sistem dan politik ekonomi yang transparan. Dengan adanya transparansi, maka akan terlihat peran dan hak asasi masyarakat dalam menyikapi tingkah laku dan kebijakan ekonomi, baik yang berkenaan dengan nilai-nilai keadilan, al-adalah, kehendak bebas, al-ikhtiyar, keseimbangan, al-tawazun, dan berbuat baik, al-ihsan. M. Nazori Majid 2003 80. D. Menciptakan sistem ekonomi yang otonom. Ketika berbicara tentang pengadaan fasilitas infrastruktur, Abu Yusuf menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhinya agar dapat meningkatkan produktivitas tanah, kemakmuran rakyat, serta pertumbuhan ekonomi. Ia berpendapat bahwa semua biaya yang dibutuhkan bagi pengadaan proyek publik selain di bidang keuangan publik, Abu Yusuf juga memberikan pandangannya tentang mekanisme pasar dan harga. Adiwarman Azwar Karim 2008 235. 4. Dalil dan argumentasi perpajakan. A. Karaj. Dalam pandangan Abu Yusuf, kondisi keuangan yang ada menuntut perubahan sistem misahah yang tidak efisien dan tidak relevan pada masa hidupnya. Ia menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Khalifah Umar, ketika sistem misahah digunakan, sebagian besar tanah dapat ditanami bersama sebagian kecil yang tidak bisa ditanami. Wilayah yang ditanami bersama sebagian kecil yang tidak ditanami diklasifikasikan menjadi satu kategori, dan karaj juga dikumpulkan dari tanah dan tidak ditanami. Adiwarman Azwar Karim 2008 242. B. Fai. Fai adalah harta yang diperoleh orang-orang Islam tanpa melalui pertempuran, baik dengan pasukan berkuda atau kendaraan yang lain.
1/5 dari harta fai diberikan kepada orang-orang yang berhak sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat 7. C. Ghanimah. Abu Yusuf mengatakan jika ghanimah didapat sebagai hasil pertempuran dengan pihak musuh, maka pendistribusiannya harus dibagi sesuai dengan Al-Qur'an, yaitu 1/5 atau 20% untuk Allah dan Rasul-Nya, serta orang-orang miskin dan kerabat. Sedangkan sisanya untuk mereka yang ikut berperang. Penerimaan yang bersifat insidental diinterpretasikan dari Al-Qur'an dalam surat Al-Anfal ayat 41. D. Jizyah. Jizyah merupakan pajak yang diwajibkan kepada masing-masing individu non-muslim yang berada di bawah pemerintahan Islam seperti ahli kitab. Ada juga yang mengatakan bahwa jizyah adalah pajak yang dibebankan kepada masing-masing individu non-muslim yang bertujuan untuk merendahkan kekafiran mereka. Adapun dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 29. Usyur. Usyur adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam. Usyur belum sempat dikenal di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan di masa Abu Bakar Siddiq era. Permulaan diterapnya usyur di negara Islam adalah di masa Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab yang berlandaskan demi penegakan keadilan. Usyur telah diambil dari para pedagang kaum muslimin jika mereka mendatangi daerah lawan. Maka dalam rangka penerapan perlakuan dan seimbang terhadap mereka, Umar bin Al-Khattab memutuskan untuk memperlakukan pedagang non-muslim dengan perlakuan yang sama jika mereka masuk ke negara Islam. Hud Ibrahim Muhammad 2002 100. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.